Perkenalkan, nama saya Rizan Ronatilius Taus dengan NPM 22200254. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 faktor ekologi administrasi yang terdiri dari faktor sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan hukum. Yang pertama, faktor sosial, tingkat pendidikan dan literasi digital. Jika masyarakat desa harapan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan belum terbiasa dengan teknologi digital, maka adopsi program digitalisasi akan menghadapi tantangan. Sebaliknya, jika masyarakat sudah familiar dengan internet dan teknologi, program ini lebih mudah diterapkan. Yang kedua, faktor politik, dukungan pemerintah daerah. Jika pemerintah desa dan kabupaten memiliki visi yang kuat untuk digitalisasi dan memberikan kebijakan serta pendanaan yang memadai, maka program ini lebih mungkin berhasil. Stabilitas politik, jika terjadi konflik kepentingan atau ketidakstabilan dalam kepemimpinan desa, maka implementasi digitalisasi bisa terhambat karena kurangnya koordinasi atau perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Yang berikut, faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari akses pendanaan dan infrastruktur. Digitalisasi membutuhkan investasi dalam infrastruktur teknologi seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan pelatihan SDM. Dan yang berikut, faktor teknologi. Faktor teknologi membicarakan tentang ketersediaan infrastruktur teknologi. Jika desa harapan belum memiliki jaringan internet yang stabil dan akses listrik yang memadai, maka digitalisasi akan sulit diterapkan. Yang berikut, faktor hukum. Faktor hukum membicarakan tentang regulasi terkait digitalisasi desa. Jika ada kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah yang mendukung transformasi digital desa seperti alokasi dana desa untuk pembangunan teknologi dan program digitalisasi bisa berjalan lebih lancar. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sosial menjadi tantangan. Yang pertama, tingkat literasi digital rendah. Banyak warga desa yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga sulit mengadopsi layanan digital. Resistensi terhadap perubahan. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan cara konvensional mungkin merasa tidak nyaman atau ragu dengan sistem digital. Kurangnya kesadaran manfaat digitalisasi. Jika masyarakat tidak memahami manfaat nyata dan digitalisasi, mereka cenderung kurang antusias untuk berpartisipasi. Cara untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu penyuluhan dan pelatihan digital. Mengadakan pelatihan rutin bagi masyarakat dan aparat desa untuk meningkatkan keterampilan digital. Faktor teknologinya, keterbatasan infrastruktur teknologi. Jaringan internet belum tersedia, bahkan yang tidak stabil di wilayah desa. Akses perangkat digital terbatas. Tidak semua warga memiliki smartphone atau perangkat yang mendukung layanan digital. Berikut strategi untuk keberlanjutan digitalisasi administrasi desa. Jika saya sebagai ADI, saya akan fokus pada strategi peningkatan kapasitas SDM, mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa dan masyarakat agar mereka bisa mengoperasikan sistem digital dengan baik. Membentuk tim digital desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Peran ekologi administrasi dalam mewujudkan transparansi dan efektivitas
Yang pertama, menggunakan sosial masyarakat yang melek digital akan mudah mengakses informasi publik, mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang. Dan yang kedua ada faktor politik. Dukungan pemerintah desa yang kuat akan memastikan implementasi kebijakan digitalisasi berjalan tanpa hambatan birokrasi. Yang ketiga, faktor ekonomi. Pengelolaan anggaran yang lebih transparan melalui sistem digital akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dan yang berikut, faktor teknologi. Adanya sistem digital akan mempermudah pengelolaan data, mempercepat layanan publik, dan mengurangi potensi korupsi. Yang kelima, faktor hukum. Regulasi yang jelas mengenai penggunaan sistem digital akan menjamin keberlanjutan program dan mencegah penyalahgunaan data. Pelajaran dari cerita inspiratif ini dalam administrasi publik. Yang pertama, digitalisasi meningkatkan transparansi. Sistem digital memungkinkan masyarakat mengawasi penggunaan dana dan kebijakan desa secara langsung, mengurangi peluang korupsi. Yang kedua, pentingnya peningkatan kapasitas SDM. Tingkat teknologi hanya akan efektif jika penggunaannya didukung oleh kemampuan aparat desa dan masyarakat yang memadai. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa keberlanjutan digitalisasi administrasi desa membutuhkan pendekatan strategis yang melibatkan sumber daya manusia, kebijakan yang kuat, partisipasi masyarakat, dan dukungan infrastruktur teknologi. Dengan memahami bagaimana ekologi administrasi berperan lebih menciptakan tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel demi kemajuan